Ya, pemirsa masih di IDX Season Closing dan kami juga masih mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi dan bergabung bersama kami di telepon interaktif dan juga WhatsApp interaktif seperti yang tertera di layar televisi Anda. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan oleh Bapak Rudi Setiawan untuk perdagangan esok hari dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Di antaranya ada Antam pemirsa, kemudian juga Jasa Marga, BBTN dan juga ada PT PP ini. Direkomendasikan cukup berbeda buy on weakness untuk Antam di 2.300 sampai dengan 2.700, Jasa Marga di 4.130, 4.800 resistennya, kemudian BBTN di 1.800 dan 200, 2.050 maksud kami buy on weakness, sementara Jasa Marga direkomendasikan buy, sementara PTPP lebih direkomendasikan sell on strength, sementara dari sisi supportnya di 1495. Pasang pilihan yang direkomendasikan dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Ya, Pak Rudi, kita lanjutkan kembali, Pak. Ya. Ya, Pak Rudi, di tengah tekanan yang terjadi terhadap saham-saham logam mineral mentah, tadi juga sempat kita singgung kalau investor memang bisa berpikiran positif atau memandangnya dalam hal ini dari sudut pandang positif. Maksud saya, tampaknya swing-swing trading untuk saham-saham ini sudah terjadi dalam beberapa waktu terakhir begitu. Penguatan signifikan, kemudian juga koreksi yang cukup dalam. Apakah ini juga berlaku untuk beberapa sektor lainnya, Pak Rudi? Ya, kalau kita lihat tergantung dari sektor tersebut ya, di mana memang pergerakan untuk dari salah satu sektor pada saat ini lebih kepada sentimen atau stimulus yang bisa diberikan oleh pemerintah. Nah, kalau kita berbicara untuk dari saat ini memang lebih banyak kepada saham-saham tambang atau juga mineral, Mas David, di mana memang ini yang bisa dimanfaatkan oleh para investor untuk swing trading. Salah satunya untuk dari sektor lain seperti dari konstruksi juga bisa dimanfaatkan, dari SWF, kalau ada properti, dari adanya PPN perumahan, Mas David. Baik, tapi mereka lebih orientasi untuk jangka panjang, Pak Rudi. Bagaimana rekomendasi Anda? Untuk jangka panjang sebenarnya harus dilihat terlebih dahulu ya, bagaimana untuk dari realisasi dari holding tersebut. Apakah akan memberikan dampak yang cukup positif terhadap kinerjanya di 2021. Karena kalau kita lihat sebenarnya pasca COVID-19 ini sebenarnya menjadi tantangan yang lebih berat. Karena memang untuk mengembalikan performa sebelum adanya COVID lebih berat di tengah memang daya beli yang masih menurun, Mas David. Baik. Untuk kuartal 1, Pak Rudi, tinggal 2 hari perdagangan ke depan dan kita akan memasuki di kuartal kedua. Bagaimana Anda melihat laju pergerakan indeks harga saham gabungan di kuartal kedua? Ada momentum dan lebaran juga, Pak Rudi. Ya, kalau kita lihat harapannya adanya window dressing, Mas David, di akhir Maret ini atau di pekan ini ya, Mas David. Harapannya memang bisa untuk memperkuat dari IHSG. Setidaknya untuk bertahan di level-level 6.100 sampai dengan 6.300. Di mana memang jika ada kelemahan pada hari ini bisa dimanfaatkan oleh para investor sebagai momentum untuk melakukan akumulasi buy. Window dressing dalam momentum apa ini, Pak Rudi? Kalau kita lihat memang lebih kepada adanya rebalancing fund ya, karena memang ini biasanya untuk beberapa fund sendiri akan melakukan pergantian dari fund-nya di akhir Maret, di mana memang itu sambil menunggu realisasi dari kuartal 1 apakah membaik atau tidak performanya, Mas David. Baik, dan mungkin saja ini bisa menjadi referensi Pak Rudi bagi para pelaku pasar atau para investor dan juga para trader ini. Bisa direview lagi Pak Rudi ketika menghadapi momentum Indonesia ini apa yang harus dilakukan oleh para investor ini? Strateginya mungkin Pak. Ya, untuk para investor jika ingin melakukan buy and hold suatu saham, lebih baik untuk memilih saham-saham yang kecenderungannya adalah defensif. Kalau kita lihat saham-saham tersebut ada di sektor consumer dan juga untuk dari perbankan. Meskipun memang kalau kita lihat saat ini masih juga cukup banyak tekanan kepada kedua sektor tersebut. Namun setidaknya dari dua sektor tersebut, saham-saham yang bisa dikatakan big caps memiliki ketahanan yang cukup kuat dibandingkan saham-saham lainnya pada saat ini, Mas David. Yang memang kalau kita lihat pergerakan secara ISG-nya sendiri masih cukup fluktuatif, Mas David.
Baik, menarik kalau kita bahas dari konsumer Pak Rudi, sempat terdiam cukup lama dalam beberapa pekan terakhir beberapa saham konsumer mengalami penguatan termasuk pada perdagangan hari ini. Apa yang Anda paling jagokan dari sektor konsumer Pak Rudi? Ya, kalau untuk saat ini saya melihat Unilever ya, yang masih berpotensi adanya penguatan. Karena memang kalau kita lihat adanya akumulasi cukup besar di saham tersebut di beberapa hari ini memang berpotensi untuk membuat harga saham Unilever sendiri bisa kembali di level-level 7.000 sampai dengan 8.000, Mas David. Baik, 7.000 sampai 8.000 hari ini di 6725 masih ada ruang untuk entry level dan ambil posisi, Pak Rudi. Masih saya bisa katakan masih cukup lebar ya, karena Ya. memang bisa dikatakan Unilever salah satu saham yang lagging dibandingkan saham-saham big caps lainnya, Mas David. Baik, di posisi penutupan hari ini bisa masuk tidak Pak ketika sesi pertama dibuka esok hari 6725 atau tunggu koreksi terlebih dahulu untuk Unilever? Ya, selama untuk dari Unilever tidak menyentuh level-level 6.300 sampai dengan 6.200, masih bisa untuk dilakukan buy untuk Unilever, Mas David. Baik, dengan kisaran harga tadi di 7.000 sampai dengan 8.000 saham yang direkomendasikan untuk konsumer ada Unilever. Pak Rudi, sudah ada beberapa pertanyaan masuk Pak Rudi di WhatsApp interaktif kami. Kita juga masih menunggu partisipasi dari pemirsa Adia Channel untuk bisa bergabung di line telepon interaktif kami. Kita ke Kalimantan Selatan terlebih dahulu, ada Bapak Kelvin. Terima kasih sudah berpartisipasi dan bergabung bersama kami. Waskita di 1360. Ini proyeksi ke depannya seperti apa? Hari ini Waskita juga mengalami koreksi yang cukup dalam, Pak Rudi. Analisis Anda untuk Waskita? Ya, untuk dari Waskita sendiri memang mengalami tekanan ya, efek dari rilisnya laporan keuangan di 2020 kemarin yang memang mengalami kerugian 7 triliun, Mas David. Jadi untuk saat ini lebih baik untuk keluar dulu dari Waskita, karena memang ada potensi untuk pelemahan lebih lanjut sampai dengan level-level 1.100 sampai dengan level 1.000, Mas David. Baik, 1.100 dan level 1.000. Kebetulan Bapak Kelvin dari Kalimantan Selatan ini ada di 1360, Pak Rudi. Loss-nya mungkin juga sudah banyak ini untuk meminimalkan kerugian, tapi tetap ingin berinvestasi di Waskita. Ketika Anda rekomendasikan keluar di posisi penutupan sesi kedua hari ini, strateginya apakah nanti masuk di level support yang lebih rendah seperti Anda sebutkan tadi, Pak Rudi? Ya, kalau kita lihat sambil menunggu ya tekanan jual dari Waskita ini sampai sejauh mana. Karena kalau kita lihat pada hari ini pun volume dari keluar dari saham Waskita cukup kuat, Mas David. Karena khawatir Waskita bisa kembali di level-level di bawah 1.000. Namun untuk jangka panjang sebenarnya Waskita masih memiliki prospek dari adanya SWF, Mas David. Baik. Kalau di hold juga tidak salah, Pak Rudi? Untuk di hold sendiri, selagi Bapak yang di Kalimantan tidak greedy ya, untuk melihat dari portofolionya mengalami minus lebih dalam lagi, saya rasa masih memiliki potensi selagi SWF bisa berjalan nantinya, Mas David, untuk sambil menunggu Waskita kembali di level-level 2.000. Baik, ini beberapa rekomendasi ya, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Bapak Kelvin dari Kalimantan Selatan bisa di hold atau bisa keluar terlebih dahulu dengan tekanan yang cukup dalam, nanti bisa ambil posisi atau di level support yang lebih rendah lagi. Selanjutnya kita akan coba sapa, ada Nanda dari Tangerang, Unilever sampai dengan akhir tahun. Baru saja tadi kita bahas Pak Rudi, tapi sampai dengan akhir tahun bagaimana Anda melihat untuk Unilever, Pak? Ya, untuk dari Unilever ya, yang tadi saya katakan memang saham big caps yang bisa dikatakan cukup lagging pergerakannya dibandingkan saham-saham big caps lain atau bahkan saham konsumer lainnya. Jadi untuk jangka panjang saya melihat Unilever berpotensi untuk kembali di level-level sampai dengan 8.000, Mas David. Baik, selanjutnya dari Bintaro ini, untuk Antam Pak, tadi pun juga sempat kita singgung, sudah kita review, tapi pertanyaannya adalah arahnya lebih ke arah untuk 1 bulan ke depan, Pak Rudi. Oke, untuk dari 1 bulan ke depan ya, saya rasa untuk lebih memilih saham lain, karena memang
saat ini sentimen yang ada di Antam mulai berkurang, dikhawatirkan memang adanya tekanan jual. Meskipun memang untuk dari dalam waktu yang jangka pendek atau bisa dikatakan dalam seminggu ke depan ini, jika Antam bisa bertahan di level-level 2.200 sampai dengan 2.300, masih ada peluang untuk dari Antam bounce back ke level-level di atas 2.500, Mas David. Baik, selanjutnya kita ke Bapak Rayandi dari Bekasi. Mau tanya saham BSDE di 12.10 Pak. Hari ini 12.05 menguat di 1,26%. Tadi level tertingginya sempat di 12.15, sudah melewati level entry dari Bapak Rayandi. Tapi dari sisi profit tampaknya belum maksimal, Pak Rudi. Ya, untuk dari BSDE ya, saya melihat ini lebih kepada mid sampai dengan long term, Mas David. Karena memang bisa dikatakan properti masih berpotensi untuk adanya penguatan, meskipun tidak dalam jangka pendek. Sehingga memang untuk dari BSDE sendiri berpotensi untuk kembali di level-level harganya di atas 1.300, Mas David. Baik, di hold saja Pak. Di hold saja. Oke, Pak Rayandi di Bekasi, BSDE ada di 12.10, masih ada potensi untuk jangka menengah ke 1.300-an, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan Anda, para investor dan trader pasar modal Indonesia. Selanjutnya ada Bapak Galih dari Jakarta untuk waskita, support dari resistennya, tapi lebih ke arah entry-nya nih, Pak Rudi. Tadi ada yang nyangkut di level atas, sementara ini ada yang baru ingin masuk atau memanfaatkan momentum pelemahan yang terjadi. Oke, untuk dari waskita yang tadi saya katakan bisa untuk ditunggu di level-level 1.000 atau bisa dikatakan di bawah 1.000, Mas David. Iya. Karena memang tekanan saat ini di waskita masih cukup kuat, efek dari rilis kinerjanya di tahun 2020 kemarin, Mas David. Tapi kecenderungan kinerja di 2021 akan jauh lebih baik, Pak Rudi? Harapannya seperti itu, karena memang beberapa tender yang sempat tertunda di 2020 kemarin, 2021 ini mulai kembali dibuka. Diharapkan memang ini bisa diserap lebih banyak dari waskita, Mas David. Baik, Pak Rudi, kita masih punya satu segmen lagi, Pak. Kita akan jeda kembali, masih banyak pertanyaan. Nanti kita akan coba ulas satu persatu. Dan pemirsa telah bersama kami, IDX Closing akan segera kembali sesaat lagi.